Halo kawan, apa kabar? Sehat selalu kan? Di kesempatan hari ini kita ketemu lagi di channel Ahmad Kreatif. Dan hari ini aku akan menunjukkan proses pembuatan SMPS double ferrite. Jadi ini aku coba ferritnya double. Dari 2 trafo aku jadikan 1. Jadi ikuti saja langkah-langkah pembuatannya dan ikuti juga gimana hasilnya ketika diuji di power amplifier. Oke teman-teman, langsung saja kita ikuti prosesnya. Inilah kawan sejumlah komponen yang diperlukan. Oke, aku singkirkan dulu dan aku mulai untuk menyolder satu persatu. Untuk yang pertama ini yang aku solder adalah fuse sekring untuk pengaman arus inputnya dari PLN 220. Kemudian ini kumparan filter arus yang biasa terdapat di rakitan TV-TV, di mainboard TV atau setiap power supply yang menggunakan AC-matic. Kemudian ini kapasitor 104 250 volt minimal, juga NTC. Berikutnya ini juga kapasitor 104 juga 250 volt. Kemudian kumparan filter kedua sengaja aku kasih 2 tahap agar hasil arus AC-nya lebih bagus. Ini juga kapasitor lagi. Nilainya bisa 1N sampai 105. Dan ini kiprok. Oke, untuk penyarah pertama sudah jadi. Dan ini aku kasih elko yang ada ini 220 mikro 400 volt. Kebetulan ada 2 di sini. Aku rasa untuk sementara saya kasih 2 ini sudah cukup. Oke, jadi bagian arus DC-nya saya cek aman, tidak ada yang konslet. Nah, kemudian ini kapasitor 102 untuk kopel arus trafonya nanti.
Dan ini kapasitornya aku seri dengan 100 ohm 2 watt. Untuk sementara pengecekan aku gunakan trafonya. Belum aku rapikan untuk trafonya, tidak apa-apa. Sekedar untuk uji coba nantinya. Ini dioda ke arah positif. Bisa gunakan dioda Moore, R. Yang penting dioda untuk arus besar. Kemudian aku pasang Elko 4700 mikro 50 volt yang ada. Untuk teman-teman bisa menggantinya bila ingin arus yang lebih tinggi. Ini aku kasih induktor. Yang aku bikin dari toroid lampu. Biasanya di lampu elektronik ada. Ini aku paralel kasih Elko 3300 juga 50 volt. Mikronya ndak sama ndak apa-apa, yang penting bisa untuk nambah kapasitas. Yang penting voltasenya sama, tidak kurang dari 50. Kemudian aku kasih resistor 1K 2 watt. Ini juga 1K, hanya warna saja yang beda. Kemudian dioda ke arah negatifnya. Dilanjutkan pemasangan autocoupler. Kemudian ini R1K. Ini juga menggunakan 1K. Jadi ada dua sama. Kemudian ini TL431. Ini resistor 1K5.
Oke, begini posisi kacunnya untuk sementara nanti. Oke teman-teman, ini trafonya sudah sedikit aku rapikan, aku isolasi agar tak tampak untuk gulungannya. Oke, aku pasang kembali, aku solder lagi. Aku mulai saja menyolder bagian CT-nya. Ini bagian arus plus. Dan ini bagian arus negatifnya. Kemudian dilanjutkan untuk bagian input trafonya. Kemudian ini bagian yang dapat kabel merah gadgetnya. Dan ini kabel ground. Oke, selesai kawan. Seperti ini untuk sementara. Untuk tahap uji cobanya,
Apakah ini normal? Aku sambung dulu kabel AC-nya. Oke. Saatnya untuk diuji apakah normal. Aku koreksi sejenak. Oke, tampaknya sudah benar. Aku siapkan untuk testernya. Oke, sepertinya sebelumnya akan kupasang kipas dulu agar lebih jelas hasil pengujiannya. Oke, selesai untuk kabel kipasnya. Aku posisikan dulu. Aku colokkan dulu stikernya. Oke, ternyata bisa nyampe berkisar 24. Kemudian bagian negatifnya coba aku uji kembali. Oke, sama juga. Positifnya 24 dan nah 24 sama juga. Sepertinya ini normal, teman-teman. Oke, selanjutnya akan aku coba di rakitan power, tentu saja untuk berikutnya. Oke teman-teman, makasih telah menonton hari ini dan tunggu video selanjutnya.